Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan karunia berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijuluki oleh umatnya sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya, meskipun orang yang menjulukinya ini kemudian hari mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhlak beliau sejak dahulu sudah menjadi suri tauladan bagi siapa saja yang mau memperhatikannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mempercayakan beliau untuk membawa risalahnya, menyampaikan kepada umatnya, karena begitu penting kejujuran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya senantiasa memperhatikan beliau, yaitu mencontoh sunnah-sunnah beliau agar kita menjadi umat yang terbaik sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan beberapa bab dari kitab Tauhid, ya. Insyaallah ini selesai pada mungkin 3 pertemuan, ya, 3 atau 4 pertemuan. Insyaallah kita akan menyelesaikan kitab Tauhid, kemudian mencari buku yang lain supaya bisa kita bahas, kita kaji. Mungkin kitab apa ya, Qawaidul Arba', Ushulus Tsalatsa, atau kitab-kitab yang lain, kitab tauhid yang lain insyaallah taala. Pada bab ini, yaitu bab 65, atau ada yang menyebut juga 64. Ma jaa'a fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqasy syirki. Tentang penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap pagar tauhid, terhadap pagar tauhid, wasaddihi turuqasy syirki, dan beliau menutup jalan-jalan yang menuju kesyirikan. Taib. Jadi ini adalah peran Nabi secara langsung di dalam membela atau menjaga tauhidullah, ya, menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini dibawakan beberapa hadis, di antaranya dari Abdullah ibnu Syikhir. Beliau mengatakan, "Intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna." Aku berangkat bersama utusan Bani Amir menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami. Faqala, beliau pun mengatakan, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid itu adalah Allah, ya. Nama as-sayyid ada alif lamnya, ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Qulna, kami mengatakan, wa afdaluna fadlan, dan yang paling mulia, yang paling utama kemuliaannya, wa a'zamuna taulan, dan yang paling besar kebaikannya, yang paling besar jasanya. Faqala, beliau pun mengatakan, qulu biqaulikum, ucapkanlah semua, ya, ucapan kalian atau biasa-biasa saja.
au ba'di qaulikum atau sebagian ucapan kalian. Wala yastajriyannakumus syaitan, janganlah kalian itu terseret oleh syaitan, ya. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan panggilan atau gelar dari orang yang baru datang ini dengan kata sayyiduna. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum sepanjang ini beliau belum pernah menggelari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan sayyid. Para sahabat yang terdahulu dari pertama beliau berdakwah sampai sampai tahun di mana para utusan itu banyak, belum ada sahabat yang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta sayyiduna. Tapi di sini utusan-utusan yang baru masuk Islam di tahun ke-9 ada yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sayyid. Taib, nanti insyaallah kita sebutkan. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai langkah pertama di dalam melakukan perbuatan ghulu, langkah syaitan. Makanya beliau mengatakan apa? Wala yastajriyannakumus syaitan, janganlah kalian itu terseret oleh syaitan, ya, terhasut oleh syaitan. Rawahu Abu Dawud bisanadin jayyid. Taib. Hadis berikutnya yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna nasan qalu, bahwasanya ada beberapa orang mengatakan ya Rasulullah. Nah ini betul ya, wahai Rasulullah, ya khairana, wahai manusia terbaik di antara kami, wabna khairina, dan anak orang terbaik di antara kami, wa sayyidana wabna sayyidana, dan tuan kami dan putra dari tuan kami. Faqala, beliau pun mengatakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, ucapkanlah dengan ucapan yang biasa saja, seperti yang biasa kalian ucapkan. Wala yastahwiyannakumus syaitan, janganlah setan itu menjerumuskan kalian. Janganlah syaitan itu menjerumuskan kalian. Taib, atau menjerumuskan kalian, ya. Ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh, aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah, aku tidak suka kalau kalian meninggikan aku lebih dari kedudukanku yang telah Allah Subhanahu wa taala tempatkan aku padanya. Naam, ya. Jadi ini beberapa atau dua hadis yang disebutkan berkaitan tentang penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pagar tauhid dan juga menutup jalan menuju kesyirikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa beliau itu memiliki potensi besar di dalam kesyirikan, ya. Artinya apa? Beliau bisa menjadi objek kesyirikan. Sehingga, ya, sebelumnya juga pernah disebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid, janabat tauhid. Nah, di sini disebutkan apa? Kita baca aja. Pembahasan pada bab ini mirip dengan kandungan pada bab 21, ya. Kalau 21 itu disebut janabat tauhid, sisi tauhid, artinya yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam esensi dari tauhid itu. Adapun dalam pembahasan ini, maka yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian luar, yaitu pagarnya tauhid. Sesuatu kalau sudah dimasuki, maka sangat mungkin yang di dalam ini juga akan apa? Dimasuki juga. Maka dijaga luarnya juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang tidak terjerumus di dalam kesyirikan.
Perbedaan ini perlu untuk dibahas agar seseorang tidak salah faham, ya, seakan-akan pembahasan ini terulang. Kan dulu sudah pernah pembahasan seperti ini, ya. Maka kita katakan pernah tetapi berbeda, ya, pernah tetapi berbeda. Taib. Jadi perbedaannya tadi kita sebutkan bahwasanya amalan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bab 21, yaitu bersinggungan langsung dengan amalan yang mengarah kepada apa? Kesyirikan, ya. Amalan yang mengarah kepada kesyirikan. Adapun yang disebutkan dalam bab ini yaitu amalan yang mengarah, artinya baru jalannya saja, ya, baru jalannya saja menuju kesyirikan. Baik. Yaitu pada bab 21 disebutkan la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Entah itu rumah kita kemudian dikubur di dalamnya siapa, gitu ya, atau suasana rumah kita itu sepi seperti kuburan. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana? Ya, rumah kita jadikan seperti masjid. Kita sholat di rumah kita, sholat sunnah, ya, dan juga kita membaca Al-Quran di rumah, seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada nggak perintah untuk baca Al-Quran di rumah? Ada apa enggak? Ada dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, ya, dan sebutkanlah apa yang pernah dibacakan di rumahmu dari kitabullah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira, ya. Ini dalam surat Al-Ahzab tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri la taj'alu buyutakum qubura, ya, wala qabri 'ida, atau dalam lafaz hadis lain, ya, Iqra'ul Baqarah fa inna syaitana yanfiru minal baitil lati tuqra'u fihil Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya setan itu akan pergi dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat apa? Al-Baqarah, ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an di rumah. Naam. Adapun dalam bab ini, ya, kalau tadi kan bersinggungan langsung kuburan, ya. Kuburan itu sering dijadikan sebagai objek kesyirikan. Seseorang ketika datang kepada kuburan, langsung saja dia minta kepada selain Allah, ya, mengutarakan hajatnya kepada penghuni kuburan. Jadi langsung. Adapun bab ini maka baru sekedar ucapan, ya, belum secara langsung menuju kesyirikan, yaitu ucapan anta sayyiduna. Potensinya lebih kecil, potensi terjadi kesyirikannya lebih kecil dibandingkan dengan kuburan, maka potensinya besar dan juga potensi secara langsung. Adapun ucapan anta sayyiduna, engkau adalah Tuhan kami, ini potensinya lebih kecil dan juga tidak secara langsung. Taib. Persamaan antara kedua perkara yang dilarang dalam dua hadis di atas adalah bahwa keduanya sama-sama sarana yang dapat mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Adapun yang pertama, bisa mengantarkan seseorang kepada pengagungan terhadap kuburan
sehingga bisa mengantarkannya kepada menyembah penghuni kubur, atau menyebabkan memiliki keyakinan tertentu kepada penghuni kubur. Ya, jadi potensi kesyirikannya ini bisa secara langsung. Adapun yang kedua, yaitu bisa mengantarkan kepada sikap berlebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga meninggikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari kedudukannya, bahkan bisa sampai menandingi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari sisi kesamaannya. Jadi dua-duanya punya potensi kesyirikan dan juga potensi untuk menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaannya, di sini disebutkan perbedaannya. Pembahasan yang dulu yaitu menyebutkan perbuatan yang hukum asalnya adalah haram. Apa hukum asalnya haram? Ya, yaitu beribadah di kuburan dan menjadikan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai id, yaitu tempat yang biasa dikunjungi secara rutin. Ini dilarang. Siapa yang melarang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan seseorang punya rutinitas setiap pekan datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tadi yang dilarang, wala taj'alu qabri ida, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Ya, id disebut dengan id karena dia itu terulang. Ya, karena dia apa? Terulang. Kita punya Idul Fitri, Idul Adha. Karena setiap tahun amalan ini terulang, ya, hari raya. Ya, demikian juga kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebagai hari raya ketika seseorang menentukan waktu tertentu untuk datang ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini disebutkan hukum asalnya adalah haram. Adapun seseorang sesekali datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan kondisi yang rutin, ya, maka ini diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Baik. Sedangkan hadis kedua, yaitu pembahasan kita ini, yaitu menyebutkan sebuah perbuatan yang hukum asalnya adalah boleh. Apa hukum asalnya boleh? Yaitu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata sayyid. Ya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Nah, di sini beliau mengatakan apa? Boleh. Tetapi para ulama pada asalnya mereka punya beberapa pendapat, ya, berkaitan dengan sebutan sayyid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan diperbolehkan, ya. Diperbolehkannya pun bersyarat. Adapun kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika azan, ketika salat atau ketika zikir-zikir tertentu ditambah dengan sayyiduna, maka ini perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan seseorang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad ditambah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Gimana hukum menambah ini? Ada orang yang sangat kuat di dalam membela tambah sayyiduna karena kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini bukan dasarnya memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dasarnya adalah kebiasaan saja. Ya, terbiasa kalau bersolawat itu ditambah dengan apa? Sayyiduna. Kalau mau jujur, ingin menambahkan sayyiduna, tambahkan semuanya. Tambahkan apa? Semuanya. Sebelumnya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana. Kan gitu, ya? Ada enggak sayyidana di situ diucapkan? Hah? Pernah enggak dengar antum ketika orang yang membela kata sayyiduna ketika bersolawat, tambahkan juga ketika syahadat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ya? Kan enggak ada, ya?
langsung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga ketika azan. Ketika azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum pernah dengar enggak? Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Pernah dengar atau enggak? Enggak pernah ya kan? Tidak pernah. Ya. Jadi kalau memang mau masukkan semua sayyiduna dengan alasan untuk memuliakan Nabi, masukin semua yang ada kata Muhammad tambah sayyiduna. Baik. Tetapi di sini tidak. Jadi kapan kita mengucapkan sayyiduna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya? Maka ketika kita misalkan ngobrol biasa, kita mencontoh Nabi kita, Sayyid kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ana lebih suka julukan Nabi atau Rasul daripada julukan apa? Sayyid, ya. Karena julukan Nabi dan Rasul ini nyata disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak, serta panggilan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah dan juga para malaikat dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau manggil Nabi Muhammad SAW pakai apa? Sayyiduna atau Rasulullah? Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabiullah, gitu ya. Tidak pernah para sahabat memanggil wahai Sayyiduna, enggak ada. Ya, antum cari dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat manggil Nabi sallallahu wahai Sayyiduna, enggak ada. Atau malaikat Jibril misalkan wahai Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah. Ya. Nah, tapi panggilan untuk beliau wahai Rasulullah, maka itu yang lebih baik. Baik. Kita lanjutkan. Jadi boleh saja kita menyebut kata sayyid seperti kita di depan mengucapkan khutbatul hajah, ya, dan semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, silahkan, tidak masalah. Jadi hadis pertama menyebutkan perbuatan yang langsung bersinggungan dengan kesyirikan. Ini perbedaan juga. Adapun pembahasan yang kedua ini yaitu perbuatan yang tidak bersinggungan langsung dengan kesyirikan. Itu perbedaannya. Taib. Matan hadis. Tadi kita sebutkan hadis dari Abdullah ibnu Syekhir yang menyebutkan bahwa ketika aku ikut pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami. As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Sayyid itu adalah Allah, ya. As-Sayyid itu adalah Allah, ya. Karena tadi kita sebutkan. Jadi sepanjang ini, jadi utusan-utusan ini disebutkan oleh para ulama, mereka datang setelah terjadinya Fathu Mekkah. Fathu Mekkah itu terjadi di abad 8 Hijriyah, ya, di bulan Ramadan. Kemudian utusan-utusan ini datang kepada Nabi SAW diperkirakan setelah terjadi Fathu Mekkah, berarti di tahun yang ke berapa? Ke-9, ya kan? Di tahun ke-9 mereka banyak mengirim utusan. Untuk apa? Untuk menyatakan keislaman mereka dan suku mereka, ya, dan supaya mendapatkan perlindungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mempelajari agama yang penting-penting untuk dipelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ilmu dalam Islam itu banyak, tapi yang pokok-pokok terlebih dahulu untuk diketahui para sahabat radhiyallahu anhum supaya bisa diajarkan kepada kaumnya. Nah, jadi ini Abdullah bin Syekhir dan juga kaumnya dari Bani Amir mengatakan anta sayyiduna, ya.
Lalu dibalas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sayyidu Allahu tabaraka wa taala. Kemudian kami berkata lagi, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan atau tulan. Ya, orang yang paling utama keutamaannya dan orang yang paling agung kebaikannya, ya, paling banyak jasanya untuk kami. Jadi disebutkan pujian-pujian ini disebut dengan ats-tsana, ya. Jadi menyebutkan kebaikan-kebaikan pada diri seseorang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka dengan pujian-pujian. Yang beliau perintahkan adalah apa? Yang beliau perintahkan apa? Apa itu perintahkan? Salawat dan salam untuk beliau, sebagaimana itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ditanya, kita disuruh untuk banyak bersolawat atau disuruh untuk banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bersolawat. Adapun kalau kita ingin memuji, maka yang kita puji adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita ingin memuji yang banyak-banyak, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memberikan pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan cara solawat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun yang lebih suka kepada pujian lebih dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu Allah memuji dirinya sendiri. Taib. Dan bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu ilmu yang seakan-akan ilmu tersebut mengandung pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sertakan dengan kata wala fakhr. Wala fakhr, ya. Bukan untuk berbangga diri dengan pujian tersebut. Contohnya, beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam, pemimpinnya anak Adam. Dan ini bukan untuk apa? Bangga-banggaan, bukan untuk pamer-pameran, ya. Jadi bukan untuk memuji diri sendiri, tapi ini mimbabil ilmi, karena suatu ilmu yang perlu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan beberapa hal yang lain, ya. Jadi beliau menyebutkan wala fakhr, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gandrung kepada pujian-pujian. Demikian juga bukan orang yang gandrung kepada harta benda. Tapi beliau memerintahkan kita semua untuk memperbanyak sholawat kepada beliau, apalagi di hari Jumat, ya kan? Wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Sesungguhnya siapa yang bersolawat untukku 1 kali solawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas untuknya 10, ya. 10 kali solawat. Taib. Adapun salam, ya, maka di mana saja kita juga bisa memberikan salam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita senantiasa memberikan salam untuk beliau ketika kita dalam kondisi apa? Salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya. Kita memberikan salam untuk beliau. Baik, kita lanjutkan. Jadi intinya ini adalah pujian-pujian dari orang yang baru datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kebiasaan para sahabat memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menganjurkan kepada para sahabat, yaitu idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab.
kalau engkau melihat ada orang yang suka memuji-muji, maka taburkan di wajah mereka itu tanah, debu, taburkan di wajah mereka, ya, untuk mengingatkan bahwasanya pujian-pujian ini sesuatu yang tidak baik. Dan juga Nabi SAW pernah beliau melihat ada seseorang yang memuji temannya, memuji saudaranya. Apa kata Nabi SAW? Ya, qata'ta unuqar rajul. Ya, kamu telah mematahkan lehernya, katanya. Kamu membinasakannya. Kamu membinasakannya. Jadi dengan pujian tersebut ada potensi seseorang itu akan menjadi binasa. Gimana caranya? Dipuji kok jadi binasa? Yaitu dengan pujian tersebut orang itu bisa menjadi merasa apa? Bangga, merasa ujub dengan suatu amalnya. Naam, ya. Jadi tidak disukai ya pujian-pujian kepada manusia, karena memang manusia memiliki apa namanya? Memiliki tadi sifat yang kalau dipuji secara berlebihan maka dia akan ujub melebihi kadarnya. Baik. Oleh karena itu Nabi SAW meluruskan, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Ucapkanlah semua atau sebagian kata-kata yang wajar bagi kalian. Janganlah kalian itu terseret oleh syaitan. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW ya dipanggil oleh sebagian orang, ya Rasulullah, ya khairana wa ibnu khairina, wahai manusia terbaik di antara kami, wahai putra orang terbaik di antara kami, wa sayyiduna wa ibnu sayyidina, dan tuan kami dan anak dari tuan kami, ya. Maka Rasulullah SAW terlihat tidak menyukai ucapan-ucapan tersebut. Beliau pun mengatakan, ya ayyuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakumus syaitan. Nah, pertanyaannya, apakah hadis yang pertama itu kasusnya atau kisahnya sama dengan hadis yang kedua? Kejadiannya sama? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi sama, bisa jadi dalam perkara yang berbeda, karena memang utusannya ketika itu sangat banyak, ya. Jadi jawaban Nabi SAW mirip dengan yang pertama, hanya saja ada tambahan apa? Ana Muhammadun abdullahi wa rasulullah. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak suka kalau kalian mengangkatku lebih dari derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Baik. Jadi pujian, ya, ada yang disukai oleh Nabi SAW, diridhoi oleh beliau. Ada juga yang tidak disukai oleh beliau. Kira-kira yang disukai itu apa? Dalam hadis tadi, ya, sebutan apa kira-kira? Yaitu sebutan Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, ya. Jadi setiap kali kita mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu sudah mengandung pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang beliau sukai. Adapun selebihnya pujian-pujian seperti tadi, sayyiduna wa khairuna afdaluna dan seterusnya, maka ini pujian-pujian yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pujian yang melampaui batas, ya. Ada seorang wanita mengatakan di dalam syairnya, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, di antara kita ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi hari esok. Maka beliau pun memerintahkan orang ini diam, jangan ucapan seperti itu, balik kamu seperti ucapan yang tadi saja.
yaitu mengucapkan syair-syair berkaitan dengan peperangan atau korban peperangan dalam perang Uhud. Taib. Pertanyaannya, kenapa sebutan Abdullah wa Rasuluhu ini menjadi pujian yang terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena itu adalah derajat yang paling tinggi untuk seorang hamba. Ya. Karena itu adalah derajat yang paling tinggi untuk seorang hamba yang menunjukkan kesempurnaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Baik. Yang pertama yaitu sebutan Abdullah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, manusia biasa. Kalau kita mengetahui beliau adalah seorang hamba, artinya apa? Tidak ada unsur Tuhannya sama sekali, sehingga tidak patut untuk diibadahi, gitu ya. Jadi beliau menegaskan di sini beliau adalah seorang hamba, bukan setengah Tuhan atau bukan menyatu dengan Tuhan juga bukan. Ya, supaya kita faham antara hamba dengan Allah itu adalah sesuatu yang berbeda. Maka beliau pastikan dengan jelas Abdullah, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau mendapatkan gelar Abdullah hamba Allah ini menunjukkan kesempurnaan beliau di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang menandingi ubudiyahnya kepada ubudiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dalam hadis ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam ya, dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hatta tatafattara qadamahu, sampai kakinya pecah-pecah ya, atau dalam lafaz lain sampai kakinya bengkak. Tapi kalau tafattara ini artinya pecah-pecah kakinya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha merasa iba dan mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan sampai seperti ini, ibadah sampai seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang. Tapi salat malamnya luar biasa panjang. Ya. Kemudian dengan mudah beliau menjawab apa? Afala akuna abdan syakura, disebut di situ abdan syakura ya. Apakah aku ini enggak pantas kalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Pantas enggak aku kalau jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Pantas saja ya. Maka beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sini, mendapatkan gelar seperti gelarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura. Ya, ini keutamaan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu banyak menyamai keutamaan Nabi yang terdahulu. Ya. Seperti keutamaan Nabi Isa, keutamaan Nabi Ibrahim, keutamaannya Nabi Musa, dan di sini keutamaan Nabi siapa? Nabi Nuh. Beliau juga mendapatkan, ya. Beliau adalah hamba yang bersyukur. Nabi Nuh dalam surat apa itu? Dalam surat Al-Isra ayat 2 ya. Ayat 3 kayaknya. Ya. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Baik. Jadi beliau adalah orang yang paling baik ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Al-Qur'anul Karim sering sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gelar abdun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi untuk meyakinkan kepada kita bahwasanya beliau sama sekali tidak ada unsur ketuhanan. Apalagi anak cucunya, apalagi yang bukan nabi, siapapun itu, maka tidak ada unsur ketuhanan sama sekali.
Jadi kalau ada orang mengaku dirinya setengah Tuhan, dia sudah menyatu dengan Tuhan, maka kita katakan ini adalah orang gila. Ya. Taib. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Surat apa ini? Surat Al-Kahfi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya. Menurunkan apa? Menurunkan Alkitab. Ya. Demikian juga dalam surat Al-Isra itu sendiri. Dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan hambanya pada waktu malam. Menjalankan siapa? Hambanya pada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram menuju masjidil aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitarnya. Taib. Jadi gelar abdun yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengandung pujian yang sangat luar biasa. Taib. Dan ditambah lagi gelar yang membedakan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu gelar kerasulan. Rasul, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang rasul dari sekian banyak manusia, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terpandang, ya. Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, emangnya apa sih keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lainnya? Ya, apa kira-kira Pak keunggulan Nabi Muhammad? Kenapa kok sampai Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik? Ya, karena memang beliau pantas ya mendapatkan risalah tersebut. Beliau adalah manusia terbaik dari sisi manapun, dari sisi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sisi akhlaknya yang mulia kepada manusia, terlebih-lebih kejujuran beliau. Ya, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, beliau beribadah sebagaimana semestinya. Ketika orang-orang Quraisy, orang-orang yang tinggal di tanah haram itu mengerjakan ibadah haji, mereka tidak mau wukuf di Arafah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam wukufnya di Arafah, mengikuti ajaran siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa orang-orang yang tinggal di tanah haram tidak mau wukuf di Arafah, wukufnya di Muzdalifah? Karena mereka merasa tidak pantas orang yang tinggal di tanah haram kemudian melakukan ibadah haji sampai keluar dari tanah haram, ya, cukup wukufnya di Muzdalifah. Taib. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakan binatang yang disembelih untuk berhala-berhala. Beliau pernah disuguhkan makanan, ya, tapi ini hasil dari sembelihan untuk berhala. Beliau enggak mau makan. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang umurnya 40 tahun, beliau memikirkan kondisi manusia yang banyak kerusakannya, kerusakan dalam urusan akidah, kerusakan dalam urusan sosial, banyak kerusakannya, dan juga urusan akhlak juga apa? Banyak kerusakan. Beliau memilih apa? Memilih tahannus, menyendiri di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kondisi manusia. Beliau mengetahui kebenaran tetapi tidak bisa mendakwahkan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang menguatkan beliau. Sampai turun ayat-ayat Allah, perintah Allah, barulah beliau yakin. Apa yang beliau yakini selama ini adalah suatu kebenaran yang harus diyakini juga oleh manusia. Barulah ada dakwah. Jadi sebelum menjadi Rasul, beliau tidak berdakwah. Taib. Jadi secara akidah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjaga imannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menyentuh berhala, menyembah berhala, tidak pernah. Ya, ini secara apa? Secara akidah. Secara akhlak. Ya, secara akhlak. Beliau tidak pernah membaca kitab-kitab Aristoteles, Plato, ya, tokoh-tokoh Yunani, tidak pernah. Apalagi membaca kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Nasara juga tidak pernah. Beliau orang yang buta huruf, ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan beliau tidak memiliki guru khusus, guru adab, guru akhlak, enggak punya. Ya. Punya enggak? Enggak punya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pelajaran buku hafalin, buku adab apa, ya, buku akhlak apa, suruh ngafalin, tidak ada. Taib. Tetapi akhlak beliau diakui, diacungi jempol, gitu ya kalau bahasa kita, oleh siapapun itu, oleh orang yang terdekat ataupun orang yang terjauh, oleh istrinya sendiri atau istri-istrinya sendiri, dan juga oleh musuhnya, pembantunya, tetangganya mengakui akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu apa ucapan Ibunda Khadijah ketika melihat suaminya ini ketakutan karena setelah melihat siapa? Malaikat Jibril di Gua Hira, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun gunung, kemudian minta diselimuti, zammiluni zammiluni laqad khasyitu ala nafsi, aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Maka istrinya yang cerdas, yang selama ini mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Dan juga Ibunda Khadijah radhiyallahu anha memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suami juga karena akhlak beliau yang istimewa. Ya, Ibunda Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Kemudian dilamar oleh pembesar-pembesar Quraisy, ingin menjadikannya sebagai istri, tapi enggak mau, ditolak karena merasa enggak ada yang sekufu dengan beliau. Ya, ditolak. Tetapi ketika mendengar berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muncul ghirahnya untuk menikah. Ya, maka diselidikilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuji, bukan cuma diselidiki, tapi diuji dengan apa? Diuji dengan apa? Dengan dikasih modal. Ya, modal duit, suruh berdagang menggunakan harta milik Ibunda Khadijah, dan amanahnya luar biasa. Kemudian diselidiki oleh budaknya Ibunda Khadijah yang bernama Maisarah. Ya, jadi lengkap tuh ujiannya. Ujian harta iya, kemudian diperhatikan, dipantau, ya, di perjalanan, bukan cuma di rumah, tapi di perjalanan. Akhlak seseorang di perjalanan itu berbeda dengan yang ada di rumah. Di perjalanan lebih nampak aslinya. Taib. Maka semua yang dilaporkan oleh Maisarah ini adalah nilainya apa? Apa nilainya apa? Mumtaz. Kalau apa kata kalau di kampus itu summa cum laude itu ya. Taib. Jadi nilainya di atas rata-rata. Semuanya dari sisi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sisi kejujuran beliau. Taib. Ya, padahal beliau nggak pernah belajar itu di kelas tuh, nggak pernah, ya. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dasar apapun dalam pendidikan, tetapi beliau mendidik para sahabat yang jumlahnya begitu banyak dan berhasil menjadi orang-orang besar, ya. Ini apa ya? Sesuatu yang sangat mencengangkan gitu ya. Kalau antum misalkan belajar di perkuliahan sampai jadi profesor, kemudian punya mahasiswa duduk jadi orang-orang apa gitu ya, ini sesuatu yang wajar lah, karena memang orang akademis. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan bangku sekolah, bangku kuliah. Ini tidak pernah melakukannya. Tapi hasilnya apa?
Hasilnya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang belum ada tandingannya sepanjang sejarah ini. Ya. Bagaimana kita lihat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan Umar Ibn Khattab, kepemimpinan Uthman bin Affan, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, dan juga para sahabat yang lainnya yang berada di daerah-daerah, ya, yang di Syam, yang di Mesir, yang di Baghdad dan lain sebagainya. Maka mereka menjadi contoh-contoh yang luar biasa dalam kepemimpinan. Kalau kita bandingkan dengan pemimpin-pemimpin kita sekarang, ya nggak ada apa-apanya, ya Pak, ya. Taib. Jadi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita sebutkan kenapa beliau itu menjadi orang yang patut untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya. Jadi kita nggak bisa ngiri, ya. Kita nggak bisa iri. Yang bisa kita lakukan adalah mempelajari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mencontoh beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui di mana Allah akan memberikan risalahnya, kerasulannya, ya. Baik. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, penutup para nabi dan nabi terbaik. Banyak sekali keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau pernah sampai kepada Sidratul Muntaha, ya. Kalau Nabi Isa disebut oleh Allah wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Afan. Gimana? Rafa'ahu ilaih, dan kami mengangkat, gimana dalam lafaz? Allah mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di langit artinya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ruh dan jasad Nabi Isa. Dan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melebihi, bahkan, ya, melebihi. Beliau di atas langit ketujuh, sampai di atas lagi, yaitu suatu tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sampai beliau bisa mendengarkan suara sorirul aqlam, suara goresan pena. Pena kalau buat nulis kan ada suaranya tuh. Nah, kalau pena di langit itu nggak tahu bagaimana suaranya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam posisi seperti itu, bisa mendengarkan goresan pena, ya, atasnya langit lagi. Taib. Dan juga pintu surga tidak akan dibuka kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dibukakan, ya, dalam beberapa hadis. Dan beliau orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau termasuk orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nabi yang diajak bicara itu siapa namanya? Nabi Musa, ya kan? Diajak bicara tapi di bumi. Di bumi diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil wadil muqaddasi Tuwa, di suatu lembah yang disucikan oleh Allah bernama Tuwa. Tapi kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diajak bicaranya? Di langit. Ketika Ketika ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat oleh Allah di suatu tempat, ketika Allah akan mensyariatkan salat 5 waktu, langsung ada penterjemahnya, ada wasilahnya? Ada wasilahnya enggak? Malaikat Jibril ada enggak? Tidak ada. Malaikat Jibril minggir. Turun malaikat Jibril. Ya. Jadi ini privasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi Ibrahim disebutkan bahwasanya Allah mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ya, demikianlah kami ingin memberitahukan kepada Nabi Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Ya. Nabi Muhammad diangkat, ya,
linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kekuasaan kami, ya, kekuasaan Allah di bumi dan juga di langit, ya. Kata Nabi SAW, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melipat bumi untukku, aku bisa melihat ujung timur dan ujung barat, ya, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Mi'raj naik ke atas langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa? Berbendaraan apa? Langit yang tinggi. Taib. Ini keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menjadi apa? Menjadi rasul, ya, luar biasa. Bahkan mengungguli rasul-rasul sebelum beliau. Taib. Jadi itu tadi alasan kenapa sebutan Abdullahi wa Rasuluhu itu menjadi pujian terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini bisa difahami atau tidak nih? Faham ya? Kalau kita ditanya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dengan sebutan Abdullahi wa Rasuluhu dan tidak suka dipuji-puji dengan pujian yang lainnya, itu karena sebutan Abdullah wa Rasuluhu adalah sebutan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, mengandung berbagai macam keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, adapun pujian-pujian yang lain, mungkin pujian itu benar, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Baik. Pertanyaannya di sini disebutkan pertanyaan, apa hukum mengucapkan sayyiduna? Ya, tadi kalau kita sebutkan di dalam zikir-zikir di dalam salat atau zikir yang sifatnya tauqifiyah, ya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pastikan tidak ada tambahan sayyiduna. Nah, sekarang pada zikir-zikir yang kita biasa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam khutbatul hajat atau dalam omongan kita, bagaimana menyebut nama Sayyiduna? Maka di sini ada yang mengatakan apa? Pendapat pertama adalah makruh. Ya, makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Siapa yang membenci? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau disebut anta sayyiduna, beliau enggak suka. Enggak suka namanya apa? Hah? Enggak suka namanya makruh. Sesuatu yang tidak disukai namanya makruh. Yang tidak suka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dasarnya, ya. Baik. Para ulama yang memilih pendapat ini juga khilaf, ya, dengan apa maksud makruh itu. Apakah makruhnya itu disebut makruh haram? Apakah makruh tanzih, ya? Taib. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di situ disebutkan makruh, ya. Kemudian pendapat yang kedua menyebut untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna, boleh hukumnya. Pendapat ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya, berdasarkan beberapa dalil. Jadi kita boleh menyebut para nabi itu sebagai sayyid, orang-orang soleh juga sebagai sayyid, itu diperbolehkan. Dalam Al-Quran misalkan, ya, dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri pembesar itu, ya, kemudian mereka berlari untuk mencapai pintu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan kedua-duanya yaitu Nabi Yusuf dan juga Zulaiha mendapati suami wanita itu ada di depan pintu. Nah, jadi disebutkan apa? Sayyidaha, sayyidnya, ya, tuannya. Tuannya di sini siapa tuannya? Suami dari Zulaiha. Baik. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang
Nabi Isa. Ini bukan Nabi Isa ini Nabi, anaknya Nabi Zakaria itu Nabi siapa? Anaknya Nabi Zakaria namanya Yahya, ya kan? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida." Disebutkan itu sayyida wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Setelah Nabi Zakaria berdoa di depan mihrabnya, ya, minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah malaikat Jibril memanggil Nabi Zakaria. Ketika itu berada sedang salat di mihrab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah dan juga menjadi ikutan, ya, menjadi panutan. Taib. Wa sayyidan, sayyid itu tuan, ya, tuan yang diikuti, yang ditaati. Taib. Dan juga wa hasuran, dan juga menahan diri, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat-syariat Allah, wa nabiyyan minas salihin, dan menjadi seorang nabi dari keturunan orang-orang yang saleh. Jadi di sini Nabi Yahya disebut sebagai apa? Sayyid, ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebut dirinya sebagai sayyid. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin anak-anak Adam dan bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk membanggakan diri, bukan. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Abu Bakar dan Umar, bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah sayyida kuhuli ahlil jannah, ya, pemimpin atau tuan untuk orang-orang dewasanya penghuni surga. Artinya dewasa di sini melihat umur ketika dia ada di dunia. Kalau sudah masuk surga, apakah dia dewasa, yang lain lebih muda? Nah, tidak, ya. Semua umurnya apa? Umurnya sama. Hanya saja disebutkan di sini kuhul, orang-orang dewasa melihat kondisi ketika itu yang apa? Di dunia. Taib. Dan juga tentang Hasan dan Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka berdua apa? Sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin untuk para pemudanya penghuni surga. Ya. Taib. Apakah Hasan Husain saja yang muda, yang lain tua? Ya, tentu tidak, ya. Semuanya menjadi apa? Menjadi muda. Dan beberapa hadis yang lainnya, ya. Intinya kalimat sayyid ini digunakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan untuk beliau, ya. Tetapi bukan untuk beliau yang menunjukkan diri di hadapan sahabat, misalkan ana sayyidukum, kecuali tadi nanti pada hari kiamat, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Adapun di dunia beliau tidak menyatakan kepada para sahabat dengan apa? Kata sayyid. Kenapa? Karena kata Rasulullah dan kata Nabiullah itu lebih mulia daripada kata apa? Kata sayyid. Taib. Dan juga kata sayyid itu jamaah biasanya digunakan oleh orang-orang awam, ya, untuk memuliakan tokohnya. Biasa digunakan oleh orang awam untuk memuliakan tokohnya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar sayyid, tapi beliau seorang apa? Seorang nabi, ya. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari memanggil dengan kata sayyid, padahal beliau itu benar-benar sayyid, ya. Menurut kami, ya, kata beliau,
Semua itu tidak lain kecuali karena mereka yang memanggil tersebut adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Dan mereka menganggap bahwa kepemimpinan, kesayyidan itu, yaitu dengan kenabian, ya, sama saja dengan kepemimpinan dengan sebab-sebab duniawi. Artinya apa? Mereka menyamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan tuan-tuan mereka, ya, sama dengan tuan-tuan mereka. Mereka dahulu di masa jahiliyah juga memiliki pemimpin yang mereka agungkan, yang mereka patuhi secara totalitas perintah-perintahnya, dan mereka menyebut pemimpin mereka itu dengan sebutan apa? Sayyid, ya. Maka mereka ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih julukan itu yang mereka berikan untuk Nabi, yaitu julukan apa? Julukan Sayyid. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka adab dalam hal itu, ya. Beliau pun mengatakan qulu biqaulikum, ucapkanlah dengan ucapan kalian, ya. Harus ngikutin aturan gitu, ya. Yakni ucapkanlah sesuai dengan ucapan para pemeluk agama kalian. Kalau dalam Islam cara mengucapkannya seperti ini, bukan seperti itu. Dan panggillah aku dengan panggilan Nabi dan Rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutku dengannya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ini penjelasan Imam Al-Khattabi. Dan janganlah kalian namakan aku dengan Sayyid sebagaimana kalian menamai para pemuka kalian dengan kata apa? Sayyid. Janganlah kalian jadikan aku seperti mereka, karena aku tidaklah sama dengan mereka. Karena mereka itu memimpin kalian dengan sebab-sebab duniawi, sedangkan aku memimpin kalian dengan kenabian dan kerasulan, ya. Jadi Nabi SAW ingin supaya mereka dengan jelas menyebut gelar Nabi Muhammad SAW dengan Nabi dan Rasul, bukan dengan gelar apa? Sayyid. Taib. Jadi kalau kita ditanya bagus mana antara sebutan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna dengan Rasuluna, bagusan mana? Rasuluna, ya, jelas itu, ya. Nah, jadi kalau kita bilang orang menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu baik, maka lebih baik lagi kalau kita kan Rasuluna Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik, jauh lebih baik, ya. Taib. Insyaallah jelas ini. Nah, dan tadi kita sebutkan pujian-pujian, ya, hukum-hukum memuji untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak suka dengan pujian-pujian itu. Ada orang, ini disebutkan salah satu pujian yang isinya adalah ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat beliau derajatnya menandingi derajat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fa inna min judika dunya wa darrataha, atau wa darrataha, sesungguhnya dunia dan akhirat ini adalah salah satu wujud kedermawananmu, ya. Langit dan bumi, dunia dan akhirat, itu katanya apa? Wujud kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya? Apakah beliau yang menciptakan? Apakah yang beliau memberikan? Apakah beliau yang memberikan nikmat kepada orang-orang yang hidup di dunia dan juga akhirat? Ya. Taib. Siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Allah, ya kan, seharusnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, pujian ini diberikan untuk Nabi Muhammad. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, ditambah lagi, dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan juga ilmu pena. Yang ditulis oleh pena engkau mengetahuinya, yang ditulis di lauhul mahfud engkau mengetahuinya. Itu pun belum seberapa, itu baru sebagian.
ilmu Nabi Muhammad SAW lebih luas, kata mereka. Nah, ini seperti orang yang menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam firman-Nya, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih wal bahru yamudduhu min ba'dihi. Qul law kana al-bahru Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbih. Gimana lafadznya, Pak? Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Seandainya lautan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah ditulis, maka tinta itu sudah habis duluan sebelum habis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kolam menulis itu terus, itu sebagian ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut bait tadi. Ya, yang tidak bisa ditulis itu masih banyak lagi. Nah, ini kan menyamakan apa? Ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu Allah. Ini hulu luar biasa. Taib, ya. Nah, tapi sebagian orang membela, maksudnya begini, maksudnya begitu, enggak begini dan lain sebagainya. Ini sudah jelas. Kalau memang suatu ucapan itu jamaah, ya, kita sering melihat orang-orang itu terlalu husnudzon dengan suatu ucapan yang nyata-nyata ucapannya adalah ucapan sesat. Ya, husnudzonnya gimana? Ditakwil ke arah yang benar, ditakwil kepada arah yang baik. Padahal kalau mengkonfirmasi langsung kepada orang yang mengatakannya, maknanya tidak seperti itu, gitu ya. Ya, seperti apa namanya? Ada orang yang mentakwil ucapan orang yang mengatakan apa? Aku ini apa? Penjaga gawang neraka, gitu ya. Penjaga gawang neraka, tapi ditakwil, ya. Padahal orang ini memaksudkan dirinya itu betul-betul penjaga neraka yang bisa membebaskan siapa saja dari neraka, gitu ya. Tapi ditakwil, oh maksudnya kita tuh disuruh amal soleh, kita harus ini. Ini orang apa ya? Bukan terlalu baik, tapi dia menutup mata, tidak melihat suatu kesalahan sebagai kesalahan, ya, tidak melihat suatu kebenaran sebagai kebenaran, ya. Yang benar nanti dijadikan salah, yang salah dijadikan apa? Dijadikan benar. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, ketika melihat suatu kalimat yang nyata-nyata salah, maka tidak ada toleransi. Seperti para ulama di zaman fitnah, mereka disuruh untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Enggak ada penakwilan untuk kalimat seperti ini, ya. Jelas-jelas kalimat ini mengandung kebatilan. Quran itu makhluk, padahal Allah mengatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, dan firman Allah itu bukan makhluk, gitu ya. Ini ulama ahlus sunnati wal jamaah. Jadi tidak perlu kalimat tersebut ditakwil-takwil. Kalau memang salah, ya dikatakan apa? Salah, bukan ditakwil dengan yang lainnya. Taib. Oleh karenanya, tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan pandangan mereka dengan mengucapkan apa? Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati. Aku tidak suka kalian mengangkat aku lebih dari kedudukanku allati anzalani Allah, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Nah, ya. Jadi tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau hafizahullah menjelaskan apa? Kalau pujian yang salah tadi jelas sudah diingkari, sedangkan pujian yang maknanya benar saja tetap diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi menutup celah-celah kesyirikan, ya. Lalu bagaimana jika pujian tersebut benar-benar mengandung kesyirikan yang nyata, gitu ya? Kalau pujian yang tidak ada unsur syiriknya saja beliau enggak suka, tadi sebutan sayyiduna, anta khairuna, anta afdaluna, ini salah enggak?
Ada salahnya enggak? Enggak ya. Nabi Muhammad menyebut dirinya sayyid, memang ada. Ya. Yang paling mulia juga memang benar, Nabi SAW paling mulia. Paling baik, Nabi Muhammad SAW paling apa? Paling baik. Ya, meskipun beliau tidak pernah menyatakan demikian di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Atau meminta supaya dipanggil seperti itu oleh para sahabat. Tetapi pujian itu, ya, meskipun benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukainya. Apalagi pujian-pujian yang mengandung unsur kesyirikan dan melampaui batas, menyamakan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih beliau ingkari. Taib. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab untuk seseorang mendapatkan hidayah. Akan tetapi beliau tidak bisa memberikan hidayah. Ya, beliau hanya sebagai wasilah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada pamannya, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau sukai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang berhak untuk menerima petunjuk, ya. Jadi intinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan keras untuk membentengi tauhid ini agar tidak rusak, agar manusia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Tetapi meskipun begitu besar usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap saja ada sebagian dari umat beliau yang jatuh ke dalam apa? Kesyirikan, jatuh ke dalam sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu tadi ada yang hukum tentang mengucapkan sayyiduna. Dan juga kalimat sayyiduna itu tidak boleh diucapkan untuk orang munafik, ya. Jadi kata tuan disebutkan untuk orang kafir nggak boleh, dan juga untuk orang munafik juga tidak boleh. Silahkan tuan, ini muskilah sebenarnya. Ketika seseorang punya tugas menjadi penerima tamu dan lain sebagainya, yang datang orang kafir atau yang datang ini orang munafik, ya, tentu mau tidak mau dia akan memanggil apa? Tuan, sayyid, kan gitu ya. Padahal di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memanggil dengan apa? Dengan tuan, ya. Beliau mengatakan apa? La taqulu lil munafiq sayyidun. Janganlah kamu memanggil orang munafik dengan sebutan sayyid, tuan. Fa innahu in yaku sayyidan. Kalau orang munafik saja menjadi tuan, faqad askhattum rabbakum, maka kalian telah menjadikan, ya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada kalian. Kalian ini jadi apa? Kalau orang munafik jadi tuan, terus kalian jadi apa, kan gitu ya. Taib. Jadi ini adalah ucapan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Taib. Bagaimana kalau orang sholat tetap menggunakan sayyiduna? Ya, wallahu alam, insyaallah masih sah. Hanya saja ini tanggung jawab orang-orang yang mengajarkan dengan tambahan sayyiduna, ya. Wallahu alam, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetap sah ya sholatnya, ya. Jadi kandungan bab ini apa? Peringatan kepada para sahabat dan juga kita semua agar tidak berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang yang dipanggil dengan panggilan tuan, hendaklah dia menjawab tuan itu, tuan yang sebenarnya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada para sahabat agar tidak terseret dan terbujuk oleh syaitan. Ya, jadi pujian-pujian yang hulu, yang berlebihan itu adalah apa? Tipuan syaitan. Ya. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan sanjungan dari para sahabat yang melampaui kedudukan beliau yang sebenarnya, yaitu dengan ucapan beliau, aku tidak senang kalian mengangkatku lebih dari derajat yang telah Allah berikan kepadaku. Taib. Itu pembahasan tentang apa? Penjagaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pagar tauhid, ya, sekitar tauhid. Kemudian bab yang ke-66 tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan Allah. Mungkin seorang di antara kita ada yang pernah berusaha menggambarkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mampu. Mampu atau enggak, Pak? Membayangkan. Enggak mampu ya? Enggak mampu kita. Kita tidak mampu membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam saja, alam semesta ini kita tidak mengetahui sebesar apa yang sesungguhnya. Ya. Alam yang kita tempatin, bumi, langit dan lain sebagainya, kita tidak mengetahui secara detail, secara jelas luasnya dan isinya apa saja kita tidak tahu. Apalagi mau membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini lebih tidak mampu lagi. Nah, tadi kalau kita katakan mampu enggak kita membayangkan kebesaran Allah? Kita jawab tidak mampu. Coba yang lebih sederhana. Mampu enggak kita membayangkan besarnya alam semesta ini? Ya. Bisa atau tidak kira-kira? Alam aja ya. Alam. Bisa atau tidak kita membayangkan kebesaran alam? Alam semesta? Tidak bisa. Apalagi membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan di bab ini penulis, ya, rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan hambanya dari sisi apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan hambanya dari sisi apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hambanya sama sekali. Ya, tidak membutuhkan hambanya sama sekali. Jadi tadi kita sebutkan, kita bayangkan dunia ini, dunia dan juga langitnya, itu susah. Kita bayangkan makhluk yang lebih besar lagi daripada langit, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih apa? Lebih susah lagi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan juga maha besar. Meskipun di sana ada makhluk yang bernama arsy. Arsy itu artinya adalah singgasana, yang biasa kalau raja itu digunakan untuk apa? Untuk santai, sandaran, untuk duduk. Apakah Allah Subhanahu wa taala membutuhkannya untuk duduk? Jawabnya tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan arsy. Yang ada adalah sebaliknya, yaitu arsy membutuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Arsy diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dari arsy itu mengalir sungai-sungai di surga. Taib. Pada dasarnya bab ini tidak ada judulnya, hanya mencantumkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, itu judulnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih
subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka itu tidaklah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Orang musyrikin ataupun orang kafir dari ahlul kitab, mereka tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bumi seluruhnya itu ada di genggaman Allah nanti pada hari kiamat, ya, digenggam oleh Allah. Dan juga semua langit itu digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari segala perbuatan syirik mereka. Taib. Tadi kita sebutkan bahwasanya orang musyrikin tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bentuknya? Apa Pak? Orang musyrikin tidak memuliakan Allah, apa bentuknya Pak? Apa bentuknya? Apa Pak? Iya, bentuknya syirik itu sendiri, ya. Jadi syirik itu menodai kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak membahayakan Allah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkena bahaya dan juga tidak berkurang kerajaannya. Taib. Tetapi mengotori kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah dan tidak mengampuni orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Menganggap bahwasanya Allah memiliki tandingan-tandingan. Entah itu yang disebut dengan Tuhan kecil yang diizinkan untuk disembah di muka bumi atau yang lainnya, ya. Taib. Jadi itu tadi orang musyrikin tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mereka menganggap bahwasanya para malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ini juga ucapan ngawur, ya, yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin. Adapun ahli kitab tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi memberikan sifat sembarangan untuk Allah dengan mengatakan Uzair adalah anak Allah, putra Allah. Dalam surat At-Taubah, ya, orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Dan juga mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah fakir, kami yang kaya. Nah, ini kurang ajar sekali, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ucapan orang Nasara. Orang Nasara mengatakan apa? Isa putra Allah, Maryam istrinya Allah, ya. Jibril Roh Kudus itu Tuhan, Tuhan juga, salah satu dari tiga, dan lain sebagainya. Keyakinan-keyakinan yang batil untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini bukanlah bentuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum muslimin, nah kita nih umat Nabi SAW, kita memuliakan Allah atau tidak? Memuliakan Allah. Gimana caranya? Menjaga tauhid dengan berbagai macam-macamnya, ya. Nah, kalau kita mengenal tauhid dengan baik, maka kita bisa memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Tidak seperti orang musyrikin atau ahli kitab sebelum kita, gitu. Makanya pembahasan 3 macam tauhid itu sangat penting sekali, ya. 3 pembahasan tauhid itu memudahkan kita untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu isinya apa? Isinya kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta ini, satu-satunya. Maka dengan itu kita telah memuliakan Allah.
tidak membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan seluruh alam semesta. Tapi kalau orang tidak meyakini tauhid rububiyah ini, bisa jadi dia akan mengatakan bahwa ada selain Allah yang mengatur belahan bumi bagian timur misalkan, belahan bumi bagian barat, ya. Nah, ini sudah masuk ranah apa? Menyekutukan Allah dalam bab apa? Rububiyah. Ada selain Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, ya, yang ditulis oleh pena ataupun yang tidak ditulis, ada yang tahu. Siapa itu? Nabi Muhammad misalkan. Berarti dia menyamakan Nabi Muhammad dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Baik. Adapun kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya, ya. Nah, kemudian tauhid uluhiyah. Kalau kita mengetahui tauhid uluhiyah dengan benar, maka kita akan betul-betul memuliakan Allah. Apa isi dari tauhid uluhiyah ini? Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Segala bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dengan seperti itu kita kalau berdoa kepada Allah, kalau minta-minta kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kalau orang tidak faham konsep tauhid uluhiyah, bisa jadi dia itu tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah uluhiyah. Apa bentuknya? Dia minta-minta kepada kuburan, berdoa kepada orang yang sudah mati, bahkan minta kepada jin, minta-minta kepada malaikat, wahai Jibril, ya, duit itu. Gimana itu, ya? Nah, jadi kalimat-kalimat seperti ini minta kepada siapa? Jibril. Seharusnya minta kepada siapa? Allah. Allah yang memberi rizki, bukan malaikat, Jibril, kan gitu ya. Nah, kalau kita mengenal ini tauhid uluhiyah esensinya, maka kita akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Demikian juga tauhid asma wa sifat. Dengan memahami tauhid asma wa sifat dengan benar, maka kita akan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kalau seseorang tidak memahami tauhid asma wa sifat, maka dia akan, ya, tidak bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Cara kita memuliakan Allah dalam bab asma wa sifat bagaimana caranya? Ya. Gimana cara kita? Yaitu kita menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Meniadakan sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh berbicara sembarangan, tidak boleh berbicara sembarangan dalam bab asma wa sifat. Udah gitu ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ringan sekali dalam bab ini. Kalau seseorang tidak memahami dengan baik isi dari tauhid asma wa sifat ini, maka dia bisa jadi memberikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak semestinya. Ya, ketika Allah bilang dalam Al-Qur'an, ya, khalaqtu biyadai, Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tanganku katanya, ya. Menciptakan, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ada orang yang bilang apa? Allah nggak punya tangan. Duh, ini disebutkan Allah punya dua tangan, gimana? Enggak, Allah nggak punya tangan, ya. Apakah meniadakan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sudah disebutkan oleh Allah ini termasuk memuliakan? Tentu tidak. Ya. Taib. Dan sifat-sifat yang lain. Allah menyebutkan aku merahmati siapa saja. Wa yarhamu may yasha, dan dia merahmati siapa saja. Ya, menyayangi siapa saja. Ada yang mengatakan enggak, Allah enggak punya rahmat. Ya, Allah tidak punya apa? Rahmat. Apakah ketika dia meniadakan sifat rahmat ini dia memuliakan Allah? Tentu. Jawabnya apa?
Tidak, dan seterusnya. Seperti itu jamaah ya. Jadi dengan kita ingin memahamkan pentingnya memahami 3 macam tauhid ini. Jadi bukan sesuatu yang bid'ah, bukan. Tetapi ini penemuan dari sebuah penelitian agar para pelajar itu, agar masyarakat kaum muslimin bisa memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tidak seperti orang musyrikin atau juga ahlul kitab yang sembrono di dalam berbicara dan berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas insyaallah ya. Jelas. Jadi penting ya memahami 3 macam tauhid ini. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kekuasaannya dan juga keagungannya. Pada hari kiamat Allah akan menggulung langit dan juga bumi, ya, dengan genggamannya dihancurkan semuanya, menunjukkan langit dan bumi ini sesuatu yang kecil, tidak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Kita lanjutkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad," ya, wahai Muhammad. Ini orang Yahudi ya, manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa gelar. "Inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba'." Kita mendapatkan dalam kitab kita ini bahwasanya Allah menjadikan langit-langit itu nanti pada 1 jari. Wal aradina ala isba', dan juga bumi itu di 1 jari. Wasyajara ala isba', dan pohon pada 1 jari. Wal ma'a ala isba', dan air pada 1 jari. Wathara ala isba', dan tanah itu pada 1 jari. Wasairal khalqi ala isba', dan seluruh makhluknya itu pada 1 jari. Fayaqul anal malik, ya, lalu Allah mengatakan, akulah raja, akulah penguasa. Maka mendengar ucapan orang Yahudi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tertawa. Sampai tertawanya beliau itu nampak gigi geraham beliau, jadi tertawa lebar, ya. Kan biasanya kalau tertawa sedikit nampak gigi seri. Tapi di sini beliau sampai membuka mulutnya, ya, sampai terlihat apa? Gigi gerahamnya. Kenapa beliau tertawa? Karena beliau membenarkan atas ucapan dari pendeta tersebut, ya. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Mereka ini, orang Yahudi ini, tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kemuliaan. Padahal mereka itu kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Tapi mereka tidak memuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam tauhid uluhiyah ataupun tauhid rububiyah atau juga tauhid apa? Asma wa sifat. Baik. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan wal jibala wasyajara ala isba', gunung-gunung dan juga pohon itu ada pada 1 jari. Thumma yahuzzuhunna, lalu Allah menggoncangnya dan mengatakan, anal malik, anallah, aku adalah raja, aku adalah Allah. Sedangkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan apa? Yaj'alus samawati ala isba' wal ma'i wathara ala isba' wa sairal khalqi ala isba'. Menjadikan langit itu pada 1 jari, tanah, ya, air pada 1 jari, dan seluruh makhluk itu pada 1 jari. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya. Maka riwayat seperti ini tidak perlu kita ragukan kesahihannya, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi. Jadi dalam hadis muttafaqun alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapan orang Yahudi yang menyebutkan bahwasanya Allah memiliki jari. Allah memiliki apa? Jari, tapi jangan disamakan jari Allah dengan jari kita. Jangan membayangkan
atau mencari-cari bayangan yang sesungguhnya tentang jari Allah, ya, maka itu tidak dibenarkan. Pokoknya intinya tadi ya, kaidahnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Ini harus dihafal nih ayat ini ya. Harus dihafal. Seperti kita menghafal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini dihafal. Ayat ini juga dihafal. Apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Ini harus dihafal ya. Pendek ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Baik. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatwis samawati yaumal qiyamah. Ini masih banyak ternyata dalilnya. Allah Subhanahu wa taala melipat langit pada hari kiamat. Thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, lalu mengatakan, anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, aku adalah raja. Mana orang-orang yang angkuh itu? Mana orang-orang yang sombong? Thumma yatwil aradina sab'a. Kemudian Allah melipat bumi yang 7 itu. Thumma ya'khudhuhunna bishimalihi. Kemudian mengambilnya dengan tangan kanannya, tangan kirinya, Afan. Kemudian mengambilnya dengan tangan kirinya. Thumma yaqul, lalu mengatakan, anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, akulah raja. Mana orang-orang yang angkuh, mana orang-orang yang sombong. Nah, dalam hadis ini disebutkan sifat tangan, ada disebutkan tangan kanan, ada disebutkan tangan kiri. Insya Allah nanti penjelasannya pada pertemuan berikutnya ya. Taib. Jadi ini ada beberapa dalil yang berbicara tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan temukan apakah kita bisa membayangkan Allah dan juga bagaimana cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri untuk pertemuan pagi hari ini. Tidak ada pertanyaan ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.